Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh memberkati dan memelihara hidup kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan membaca di dalam kitab Imamat pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-35. Saya akan membacakan beberapa ayat terkait dengan korban penghapusan dosa. Yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal yang dilarang Tuhan, dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa." Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, adakah di antara kita yang kebal akan dosa, yang tidak bisa berbuat dosa? Tidak ada seorang pun Bapak Ibu Saudara yang di antara kita itu kebal akan dosa. Setiap kita memiliki kelemahan, setiap kita memiliki ketidakberdayaan untuk tidak berdosa. Artinya hampir setiap hari boleh dikatakan kita masih terus bergumul akan dosa-dosa kita. Di sini kita menyadari tidak ada orang yang kebal akan dosa, bahkan imam sekalipun. Di sini diceritakan imam pun bisa jatuh di dalam dosa. Apakah itu sesuatu yang terjadi baik sengaja maupun tidak sengaja. Artinya siapapun orang bisa berbuat dosa Apakah itu seorang imam, apakah itu seorang umat, apakah itu seorang hamba Tuhan, apakah itu seorang jemaat. Artinya setiap kita berpotensi untuk jatuh di dalam dosa. Iblis memang seringkali memberikan kita daya tarik untuk kita itu jatuh di dalam jebakannya. Nah, daya tarik itu yang memang tentunya tidak menyeramkan, tetapi daya tarik itu memang biasanya halus begitu Orang jadi tertarik untuk melakukannya. Makanya hati-hati dengan titik lemah kita. Setiap kita punya titik lemah, dan titik lemah itu bisa membuat kita jatuh di dalam dosa. Dan di sanalah iblis akan memanfaatkan itu semua. Sebenarnya kalau kita melihat begitu, iblis sebenarnya sudah tidak lagi punya kuasa karena maut telah dikalahkan. Tetapi iblis memiliki kemampuan dan daya tarik yang menarik yang bisa membuat kita itu tertarik untuk melakukannya. Nah, biasanya melalui kesenangan daya tarik yang menarik kita. Jadi kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang mungkin menurut kita itu sesuatu yang menyenangkan. Karena nggak mungkin iblis akan menawarkan sesuatu yang kita tidak senang. Iblis tidak mungkin menawarkan sesuatu yang kita tidak sukai. Biasanya mereka menggunakan hal-hal yang menarik yang tentunya disukai oleh kita. Jadi kita perlu waspada akan daya tarik. Yang kedua, kita juga perlu mewaspadai akan hal-hal yang mungkin menyenangkan, hal-hal yang mungkin membuat kita nyaman begitu Dan di sanalah kita sedang masuk di dalam jebakannya. Oleh sebab itu penting sekali untuk kita memperhatikan jebakan-jebakan iblis yang sangat mungkin terjadi di dalam
kehidupan kita. Yang pertama melalui daya tarik, yang kedua melalui kenyamanan yang palsu. Ya, hati-hati, makanya kita yang aktif di dalam melayani, dalam persekutuan, dalam ibadah, kadang kita merasa hidup kita sudah rohani. Kadang kita merasa hidup kita sudah baik-baik saja dan seolah-olah hidup kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Hati-hati, ya. Kesombongan rohani itu berbahaya di dalam kehidupan pertumbuhan rohani kita. Kenapa? Karena ketika kita merasa sudah rohani, kita tidak lagi butuh Tuhan. Ketika kita merasa sudah rohani, kita tidak lagi perlu akan pertolongan Tuhan. Nah, di sanalah iblis sedang menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, ini harus kita waspadai, artinya setiap kita berpotensi untuk jatuh di dalam dosa. Nah, yang kedua, pelajaran yang kita dapat ketika kita jatuh di dalam dosa, kita bersyukur ada pengampunan dari Tuhan. Tetapi bukan berarti menjadi suka-suka kita untuk melakukan dosa. Ya sudahlah, nggak apa-apa, toh nanti Tuhan juga ampuni. Tentunya tidaklah demikian, ya. Ketika kita menyadari kalau dulu imam berdosa, umat berdosa, harus ada persembahan kurban. Ya, kalau kita di sini ada korban penghapusan dosa untuk menggantikan apa yang sudah umat lakukan. Bayangkan kalau setiap hari kita berbuat dosa, begitu ya, berapa kurban yang harus dipersembahkan ya kalau kita mampu, kalau enggak. Nah, bersyukur dalam perjanjian baru Allah mengerjakannya di dalam Yesus Kristus, begitu. Dia mati, ya. Dia mengorbankan hidupnya untuk kita semua, dan korbannya itu sekali untuk selamanya dan untuk semua orang yang percaya kepadanya. Artinya hari ini Bapak Ibu Saudara, dosa-dosa kita memang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tetapi bukan berarti ini menjadi kesempatan kita untuk kita berbuat dosa atau melakukan dosa. Tidak, justru sebagai orang-orang yang sudah dikasihi, dicintai oleh Tuhan, mari kita menjaga. Saya tidak berbuat dosa bukan karena saya takut hukuman, bukan karena saya takut malu atau takut hal yang lainnya, tidak, tetapi karena saya mengasihi Tuhan. Ini penting. Prinsip ini di dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita mau melakukan dosa, kita ingat bagaimana Tuhan sudah berkorban bagi kita. Kalau hanya sekedar takut hukuman, malu karena ketahuan, ya, itu sifatnya hanya sementara saja. Artinya kalau ada peluang, ya akan lakukan juga. Nah, belajar dari renungan hari ini, ya, pengorbanan akan penghapusan dosa itu luar biasa. Ada darah yang dicurahkan dan kita bersyukur Yesus sudah kerjakan. Bagaimana hari ini kita mengisi pengampunan dosa itu? Mari kita belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kalau dosa kita sudah diselesaikan membuat kita jadi suka-suka untuk melakukan dosa. Justru tidak. Orang yang sadar dosanya diampuni oleh Tuhan, orang yang sadar mendapatkan anugerah dari Tuhan, dia akan menggunakan hidupnya dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Dia sadar hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi Kristus yang memilikinya. Dia akan gunakan hidupnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita sudah menggunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan? Atau untuk kemuliaan diri kita sendiri? Untuk kepentingan kita sendiri? Untuk kemauan kita sendiri? Kalau kita menyadari bahwa Tuhan sudah mati menebus kita, maka kita sadar hidup kita adalah milik Tuhan. Yang artinya kita akan melakukan apapun itu yang Tuhan kehendaki dan yang Tuhan mau. Bagaimana dengan kehidupan hari-hari kita? Kehendak Tuhankah yang kita jalankan atau kehendak kita? Keinginan kitakah yang lebih kita prioritaskan atau lebih kepada keinginan yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita? Belajar dari korban penghapusan dosa. Kiranya setiap kita boleh disadarkan bahwa hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Kristus. Dan kiranya kita gunakan segala hormat kemuliaan hanya bagi namanya. Tuhan, terima kasih. Engkau sudah mengampuni dosa dan pelanggaran kami. Kami sadar kami adalah orang-orang yang berdosa, kami butuh anugerah-Mu. Dan kami rindu Tuhan Kau boleh pulihkan setiap kami, sehingga hidup kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Ampuni kalau selama ini kami menggunakan hidup kami hanya untuk kepentingan kami, kepentingan keluarga, kepentingan pribadi kami. Ampuni Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh menggunakan hidup kami untuk kepentingan-Mu, untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sadar kami butuh anugerah-Mu, kuatkan teguhkan iman kami.
baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam kehidupan keseharian kami boleh mengerjakan apa yang menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu, terima kasih untuk pemeliharaanmu. Ingatkan kami, tolong kami, untuk kami boleh senantiasa hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa dan juga mengingat untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami lemah tubuh, kiranya Tuhan jamah, pulihkan, sembuhkan, sehingga mereka juga boleh mengalami pemulihan yang daripada Tuhan saja. Berkati juga jemaat atau setiap kami yang sedang mengalami pergumulan pribadi, apakah itu pekerjaan, apakah itu keluarga, rumah tangga, Tuhan juga yang menolong. Jika ada dosa di antara kami, dosa di dalam kehidupan kami yang belum terselesaikan, Tuhan juga yang akan menyelesaikannya, sehingga hidup kami boleh sungguh hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memampukan kita untuk melihat kasih dan kemurahan-Nya. Shalom.